Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan ruang lingkup usul tarbiyah, yang mana sebelum kita masuk di ruang lingkup, kita perlu tahu terkait dengan pengertian usul tarbiyah. Secara bahasa, usul ini bisa dilihat di PPT yang sudah saya siapkan ini. Pengertian usul tarbiyah secara bahasa, usul ini adalah landasan atau pokok. Tarbiyah, at-tarbiyah ini adalah makna kompleks atau pendidikan. Kenapa kita mengambil makna tarbiyah? Mengapa kok tidak usul taklim aja atau usul ta'dib? Dalam tarbiyah ini lebih kompleks ya, daripada kata-kata taklim maupun takdib. Tarbiyah sendiri mempunyai makna pengembangan diri, peningkatan kualitas ya, dan perbaikan sikap. Berarti tarbiyah ini bisa mencakup taklim, karena taklim ini mempunyai arti pengajaran yang berfokus dalam pengertian maupun pengetahuan keterampilan. Sedangkan takdib itu adalah pendidikan yang mana berfokus kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau sikap. Maka kami mengambil kata tarbiyah karena tarbiyah ini lebih kompleks. Landasan pendidikan Islam yang menjadi dasar kependidikan Islam yaitu pertama Al-Quran dan Al-Hadis, karena sesuai dengan hadis Nabi, taraktu fikum amra ini in amsaktum saya meninggalkan dua perkara, kalau kalian mengambilnya, memegangnya, intamasaktum bihima lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat, tidak akan terlempar dari kebenaran. Yaitu pertama adalah Al-Quran was Sunnah. Maka di sini kami mengambil dalil terkait dengan usul tarbiyah, yaitu dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang bisa dilihat di PPT-nya. Maka nali basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah, tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Maka sesuai dengan karena pendidikan ini adalah salah satu warisan Nabi, yang mana Nabi tidak pernah meninggalkan apapun di dunia ini kecuali warisan ilmu. Maka orang yang mau belajar, orang yang mau selalu dalam proses taklim wa ta'allum, dia berarti selalu berproses dalam mencari bagian yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dalam Qais Al-Alaq ayat 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahai Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan
perantara kalam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka sebenarnya proses taklim wa ta'allum ini kita cuma secara zahir saja, tapi sebenarnya Allah lah yang mana yang telah mengajarkan kita untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Begitu juga dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, mana halawalidun waladan min nakhlin afdhala min adabi hasanin. Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Jadi tidak ada sesuatu yang diberikan oleh orang tua kecuali adalah sebuah pendidikan atau takdib yang mana itu yang akan menjadikan seorang anak menjadi orang yang selalu dalam ridhonya, selalu dalam keadaan benar. Makanya di hadis lain Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah ila an abawaihi yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yuhawidanihi aw yumajjisanihi. Sebenarnya setiap anak itu posisi diberi kesempatan sama oleh Allah Subhanahu wa taala ala fitratil Islam. Posisi anak ini adalah selalu condong terhadap kebaikan. Ila an abawaihi, kecuali orang tuanya lah yang menyebabkan mereka ini menjadi berwarna, bisa jadi Yahudi au yumajjisani, jadi Majusi, au yunassirani, atau jadi Nasrani. Maka nanti orang tua inilah yang seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya. Berikutnya adalah dari hadis Bukhari, kunu rabbaniyina ulama fuqaha ulama wa yuqalu ar-rabbaniyul ladzi yurabbin nas bi sigharil ilmi qabla al-kibari. Jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Sebagian ulama ada berpesan kepada anaknya, belajarlah kamu sedikit saja, karena yang sedikit itu akan menjadi banyak. Maka kita ajarkan sedikit demi sedikit, tapi pasti kepada anak-anak kita dengan pengajaran yang baik, dengan metode yang baik dan menyenangkan. Apalagi tantangan kita sebagai orang-orang milenial ini, banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi, terkhusus kita yang menjadi guru. Adapun fungsi dan tujuan usul tarbiyah adalah pertama adalah sebagai rujukan penyusun ilmu pendidikan Islam. Itu fungsi pertama, menjadi rujukan bahwasanya tarbiyah Islam ini adalah sesuatu yang sangat penting. Nomor 2 adalah pengembangan ilmu pendidikan Islam, karena kita selalu berada di posisi yang berkembang, maka ilmu pun seharusnya juga ikut berkembang. Tujuannya adalah pertama, dasar ilmu pendidikan Islam. 2, pegangan para ahli dan aktivis pendidikan Islam. Sekian, terima kasih. Moga-moga video singkat ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.